Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Rustika, guru SDN 3 Cijulang, Kecamatan Cahurbeti, Kabupaten Ciamis, sekaligus mahasiswa PPG BAIS 2 tahun 2024 akan melaksanakan perekaman video UKIN dalam rangka uji kompetensi mahasiswa PPG tahun 2024 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mata pelajaran PAI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Shadaqallahul azim. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir. Kenapa? Sakit. Sakit. Oh ya, semoga yang sakit lekas sembuh ya. Nah, sekarang kalian akan belajar. Ingat ya, sebelum belajar kalian itu harus berdoa terlebih dahulu supaya apa? Supaya lancar. Ya, lancar, supaya ilmunya juga bermanfaat. Nah, sekarang Ibu minta kalian nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Bacakan surat Al-Fil dan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Minal jinnati wan nas. Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Apa? Tentang usia balik. Nah, dalam usia balik itu ada kewajiban-kewajibannya. Di antaranya apa? Coba yang masih ingat. Ya, wajib sholat. Apalagi? Kelompok ini ada yang tahu? Lupa lagi. Nah, yang kewajiban setelah usia balik itu wajib sholat atau beribadah. Terus ada mengaji. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang membaca surat At-Tin dan mempelajari tajwidnya. Ya. Nah, setelah mempelajari pelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian itu dapat membaca surat At-Tin
Nah, yang pertama alif, kedua h, tiga ko, empat ain, kelima min, enam ha. Ya, apabila ada nun mati atau tanwin menghadapi keenam huruf ini maka dibacanya harus jelas. Nah, contohnya asidin ida. Jelas kan ya antara tanwin dan huruf idharnya. Ghafurun halim. Nah, jadi jelas antara bacaan tanwin atau nun sukunnya dan bacaan huruf idharnya. Yang kedua, hukum bacaan nun mati dan tanwin itu ada idgham ya. Idgham itu artinya memasukkan. Idgham terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama idgham biguna, kedua idgham bilaguna. idgham biguna dan idgham bilaguna. Nah, ini contoh idgham biguna. Idgham biguna itu hurufnya ada 4, yaitu ya, Nun, mim, waw. huruf idgham semuanya ada berapa? Ada yang tahu? Huruf idgham semuanya ada? Nah, kan idgham terbagi dua. Yang pertama idgham biguna dan idgham bilaguna. Huruf idgham biguna itu 4. Huruf idgham bilaguna ada 2. Nah, ini contoh idgham biguna. Nun mati menghadapi ya. Jadi nun matinya dimasukkan ke dalam huruf ya. Cara penulisannya faman ya'mal, tapi dibacanya faman ya'mal. Jadi dimasukkan ya. Dimasukkan nun matinya ke dalam ya. Sama ya. Yang lainnya juga. Ini inna fa'ati. Jadi seolah nunnya ada 1 padahal ada 2. Ini juga sama. Ada contoh tanwin menghadapi iya. Khairon, tulisnya khairon yaro. Tapi dibacanya khairon yaro. Jadi dimasukkan tanda tanwinnya ke dalam iya. Jadi seolah tidak ada, tapi karena dimasukkan ya. Yang selanjutnya idgham bilaguna. Nah, huruf idgham bilaguna tadi kita kan ada 2, lam sama ro. Ini contoh nun mati menghadapi la. Tulisnya min ladunka, tapi dibacanya min ladunka. Ini juga sama, nun mati menghadapi ro. Ditulisnya min rabbikum, tapi dibacanya min rabbikum. Nun matinya dimasukkan ke dalam ro seolah hilang. Mir rabbikum. Selanjutnya contoh iklab. Nah, hukum nun mati yang ketiga itu adalah iklab. Iklab nih artinya mengganti nun mati atau tanwin menjadi mim. Nah, ini contohnya nun mati menghadapi ba ya. Min tulisnya min ba'di, tapi dibacanya min ba'di. Ini juga sama, ada tanwin menghadapi ba. Sami'an basiran. Tulisnya seperti ini ya, tapi dibacanya sami'an basiran. Yang keempat, hukum nun mati dan tanwin itu adalah ifa. Ifa itu artinya menyampaikan atau menyembunyikan. Huruf ifa itu ada 15. Nah, ini contohnya ya. Ada nun mati menghadapi sok mansurun. Jadi nunnya samar. Mansurun, bukan mansurun ya. Enggak mansurun tapi mansurun.
Wamidu. Ini juga sama. Wa injanahu. Seperti ada huruf N sama Y. Wa injanahu. Tidak wa injanahu, tapi disamarkan wa injanahu ya. Nah, sekarang ya, Ibu ada tugas. Silakan kalian cari di Al-Quran ya, contoh hukum nun mati dan tanwin. Nanti kalian tulis di sini ya yang kalian temukan. Misalnya contoh lihat idgham bila gunnah, idgham bi gunnah, ikhlas sama ikhfa. Cari di Al-Quran. Kemudian kalian juga susunkan ayat surat At-Tin. Nanti disusun di sini ya. Ini ada potongan ayatnya. Silakan kalian susun, kemudian tempelkan. Ini cari ya. Yo. Qurannya coba dibuka. Cari contoh nun sukun dan tanwin. Yo, dicari. Di sini banyak ya contoh nun sukun dan tanwin. Ditulis di lembar kerja kalian. Disusunkan ya, ini susunkan. Ini potongan surat At-Tin. Kalian susun, nanti tempel di sini. Cari ayat satu mana? Di sini. Yang ini cari, yang ini cari ayat ke-1 surat At-Tin mana?
Bacaan Iqra. Ini, nah itu ada tanwin menghadapi ba. Nah sekarang lihat ini yang menyusun ayat. Coba dibacakan. Semuanya ikut membacakan. Ayat pertama apa? Watini wazaitun. Benar? Nah, Ya, tepuk tangan buat temennya. Benar ya. Yang pertama itu. Yang kedua. waturi sinin. Lanjutkan. Wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisa Allahu bi'ahsamu hamil hakimin. Ya, berarti semua sudah benar ini ayatnya? Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ayo sekarang kelompok kan untuk kelompok 3. Nah ya, ibu ingatkan lagi, apabila membaca Al-Quran itu harus benar tajwidnya, benar makhorijul hurufnya ya. Ingat kembali, awas ya, jangan sampai membaca Al-Quran itu asal-asalan. Sebab ketika membaca Al-Quran benar tajwidnya, benar makhorijul hurufnya, maka pahalanya akan lebih besar ya, karena satu huruf Al-Quran itu diberikan balasan oleh Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu bukan misalnya kalian membaca satu surat At-Tin, jadi pahalanya satu saja, tidak. Tapi dari Allah itu pahalanya ketika membaca Al-Quran, bacaannya yang diberikan pahalanya satu huruf. Jadi apabila kalian membaca surat At-Tin, coba dilihat surat At-Tin itu ada berapa hurufnya semuanya. Dari Bismillah saja sudah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu misalkan ada 14 huruf, berarti 14 kebaikan ya. Nah, satu kebaikan itu diberikan pahala itu oleh Allah, diberikannya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Coba kalian bayangkan apabila kalian membaca Al-Quran dengan tartil, dengan benar, berapa banyak pahala yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi ingat lagi, membaca Al-Quran itu harus apa? Harus benar, harus tartil, benar panjang pendeknya ya. Nah, kalian tadi coba kumpulkan yang sudah tadi, yang sudah dipresentasikan. Mana? Nah, ini hasil kerja kalian. Kalian sudah mencoba menyusun ayat dan mencari tajwidnya dalam Al-Quran. Nanti kalian belajar lagi di rumah ya, membaca Al-Quran dengan benar, dengan tajwid yang benar ya. Nah, ibu mau bertanya sama kalian, bagaimana pelajaran hari ini? Baik ya, pelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini ya. Kita baca doa terlebih dahulu. Subhanallah